Seorang janda dengan satu anak berkenalan dengan 4 lelaki, dirinya pun nampak kesepian hingga akhirnya berkenalan dengan lelaki yang jauh lebih muda. Namun nampaknya ucapan dirinya membuat salah satu tersinggung hingga akhirnya memilih menghabisi janda tersebut dan mengambil harta-hartanya. Kasus kisah nyata yang kita bahas kali ini terjadi di Kota Lampung Tengah. Seorang wanita bernama Margianti berusia 30 tahun tinggal di Seputiang Agung, Lampung Tengah, janda dengan satu anak. Margianti sendiri pernah menikah dengan sang suami dan dikaruniai seorang anak. Namun ternyata karena suami tak kerja tak ada nafkah, hingga akhirnya mereka pun kerap cekcok, Margianti lebih memilih bercerai dari suaminya. Usai bercerai dan jadi janda, Margianti sendiri kerja di dekat rumahnya di toko elektronik. Dikenal sebagai janda cantik, baik, ramah, dan punya banyak teman. Bahkan teman-teman kerja mengungkapkan Margianti selalu bisa diajak kerja sama. Begitu juga menurut para tetangga, Margianti dikenal sebagai janda yang pekerja keras demi sang anak. Karena kesepian, Margianti sendiri kerap jalan-jalan menonton acara pentas seni di lingkungannya. Tak lama, Margianti berkenalan dengan seorang lelaki kampung sebelah bernama Sanjaya, 21 tahun. Pemuda yang umurnya jauh lebih muda dari Margianti dikenal sebagai pemuda yang selalu bermasalah, arogan di lingkungannya dan kerap mabuk-mabukan, bahkan para tetangga pun tak menyukai Sanjaya. Sanjaya pernah diamankan terkait melakukan curanmor hingga dirinya pernah menjalani masa tahanan beberapa tahun. Sanjaya sendiri adalah pengangguran, setiap hari nongkrong dengan teman-teman di lingkungannya. Sanjaya juga dinilai pintar bicara, membuat Sanjaya punya banyak teman remaja. Ada 3 orang di antaranya, Arpan 15 tahun, Fahri 13 tahun, dan Revan 14 tahun. Sanjaya mudah bergaul dengan teman-teman usia di bawahnya. Dari keterangan info sekitar, sering melihat Sanjaya main dengan anak di bawah umur. Mereka pun mengungkapkan berteman dengan Sanjaya karena takut dan kerap ditakut-takuti, bahkan diancam. Tak lama saat itu Sanjaya main pecak seni dan dirinya menjadi kuda lumping di acara pentas kampung. Tak lama Sanjaya pun melihat dan bertemu dengan Margianti, keduanya berkenalan dan ngobrol. Keduanya langsung akrab, namun tak lama keduanya pun ada cekcok. Tiba-tiba Sanjaya ngamuk karena dirinya disebutkan anak haram oleh Margianti. Saat itu Margianti bertanya kemana ibu Sanjaya, yang Sanjaya jawab saat itu orang tuanya sudah pisah, dan Sanjaya pun mengaku kadang sering ketemu kadang tidak. Namun nampaknya Sanjaya kesal dan tak terima dengan ucapan Margianti yang menyebutkan kalau Sanjaya adalah anak di luar nikah. Bahkan Margianti saat itu menyebutkan kalau ibu Sanjaya adalah seorang lontong. Kesal, Sanjaya pun ingin menghabisi Margianti, namun meminta tolong kepada 3 pemuda temannya remaja putus sekolah. Saat itu mereka pun mau membantu menghabisi Margianti. Di tanggal 27 November 2021, Margianti pun dihubungi oleh Sanjaya dan mereka janjian. Bahkan keduanya bertemu dengan motor Margianti. Jalan-jalan saat itu mereka pun ngobrol di motor hingga ke suatu tempat yang nampak sudah sepi. Di sana Sanjaya pun menghubungi ketiga teman remajanya untuk menunggu Sanjaya dengan Margianti. Tak lama saat Sanjaya sudah melihat motor temannya, kondisi juga sedang sepi. Di sanalah Sanjaya tak membuang waktu lama. Sanjaya mencekik Margianti dengan dasi yang dikeluarkan dan senjata tajam yang dibawa. Margianti sendiri mendapatkan tikaman senjata tajam beberapa kali hingga akhirnya dirinya tak bernyawa. Sadar Margianti sudah tak bernyawa, Sanjaya pun usai melakukan aksinya membawa harta-harta Margianti. Ada uang, handphone, emas, dan juga motor Margianti. Tak lama mereka pun membuang jasad Margianti ke semak-semak yang cukup susah untuk dijangkau. Mereka berempat pun pulang ke rumah masing-masing dan bertindak seperti tak terjadi apa-apa. Di tanggal 28 November 2021, ada warga yang menemukan sesosok jasad wanita yang sudah dengan cairan merah mengering hingga diyakini sudah 2 hari. Warga itu pun langsung lapor kepada pihak kepolisian. Tak lama, pihak kepolisian datang ke TKP menyelidiki kasus ini. Jasad Margianti dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Setelah dilakukan evakuasi, Margianti sendiri berpulang usai mengeluarkan banyak cairan merah. Pihak yang berwajib pun mengembalikan Margianti kepada keluarganya untuk dilakukan pemakaman. Sementara pihak kepolisian menyelidiki semuanya hingga menyelidiki sinyal handphone Margianti yang dibawa oleh pelaku. Bahkan tak hanya itu, pihak kepolisian pun menyelidiki di mana motor korban. Mendapatkan keterangan dari keluarga dan orang-orang terdekat Margianti yang menyebutkan saat itu Margianti janjian dengan seorang laki-laki yang dikenalnya di acara pentas seni. Berkat kerja keras pihak kepolisian akhirnya menemukan sidik jari pelaku di jasad Margianti. Di tanggal 29 November 2021 akhirnya pihak yang berwajib mengetahui para pelaku yang langsung Sanjaya diamankan dengan HP korban yang ada di saku celananya. Sanjaya pun mengaku dirinya tak sendiri, melainkan dengan ketiga remaja yang masih di bawah umur tetangganya sendiri. Akhirnya semua berhasil diamankan, ditahan pihak yang berwajib. Mereka mengaku pelakunya dengan motif
karena saat itu Sanjaya meminta bantuan. Sementara Sanjaya sendiri mengaku sakit hati kepada Margianti karena ucapannya. Margianti menyakiti Sanjaya dengan menyebutkan orang tua Sanjaya adalah lontong, bahkan menyebutkan Sanjaya anak hasil di luar nikah. Keempatnya dijadikan tersangka dan diadili hingga mendapatkan vonis. Masih di bawah umur ketiga pelaku divonis 10 tahun penjara berbeda dengan Sanjaya. Sementara Sanjaya sendiri mendapatkan vonis 20 tahun. Keluarga Margianti sedih dan mengungkapkan alasan Sanjaya nampaknya bukan sakit hati, melainkan memang dari awal menginginkan harta Margianti. Memang berniat jahat kepada Margianti dengan ingin mengambil harta-harta termasuk motor Margianti. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.